Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Kalau ada yang berjudi di pinggir jalan, mungkin Nabi pun akan tegur dengan baik. Tapi begitu nggak ke masjid, Nabi mengancam untuk membakar rumah-rumah orang yang nggak ke masjid. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, ketika masjidnya sepi, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, kumpulkan kayu bakar, aku akan bakar rumah-rumah yang nggak ke masjid. Kok semarah itu Nabi? Iya, karena begitu pentingnya orang-orang yang harus datang ke masjid. Back to masjid bukan hanya untuk sholat. Back to masjid, belajar di sini. Jadikan IP-IPmu 4. Kenapa? Anak masjid. Gitu. Kok lo bisa sih pintar begitu? Anak masjid. Kok bisa lo punya bisnis maju begitu? Anak masjid. Kalau IP lo tinggi? Anak masjid. Kalau juara 1? Anak masjid. Siapa yang bisa kursus meningkatkan kegunaan Facebook, Twitter, Instagram? Ajarin di masjid. Siapa yang bisa memanfaatkan sosial media untuk kelangsungan dakwah? Ajarin di masjid. Ayo, saya nggak mau bicara cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan doang. Hari Senin mau bikin apa di masjid sini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan salah sangka bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu cuma kegiatan agama. Senin tafsir, Selasa fikih, Rabu akhlak, Kamis tahlil, Jumat bulughul maram, Sabtu riyadhus sholihin, Ahad mimbar bebas, Senin tafsir lagi. Yang itu bagus sekali, tapi bikin juga gitu loh. Senin tafsir mulai jam maghrib sampai isya. Senin isya sampai jam 9 belajar menguasai multimedia di masjid. Selasa hadis maghrib sampai isya. Isya sampai jam 9 bagaimana menguasai fisika kimia di masjid. Dulu saya begitu sih Pak. Gurunya namanya Mas Anton. Ya, ingat saya itu. Saya belajar fisika di masjid. Setiap selesai pengajian di masjid kami itu, di Masjid Baitul Salam, gurunya namanya Anton, Mas Anton. Saya muridnya, tapi kita belajar fisika. PR tuh zaman SMP, SMA, PR saya kerjain semua di masjid. Ini yang namanya the real back to masjid. Bukan cuma sholat dan ngaji. Ini yang namanya the real back to masjid. Wahai para orang yang beriman, wahai para orang-orang yang cerdas, yang IP-nya tinggi, yang menguasai ilmu-ilmu yang susah, dermakan waktumu, hartamu, jiwamu untuk masjid. Wahai orang-orang yang bisa multimedia, dermakan ilmumu untuk anak-anak pemuda masjid. Bahkan masjid harus bertanggung jawab kalau ada pengurusnya masih jomblo. Masjid harus jadi tempat untuk menemukan jodoh. Sehingga orang-orang yang mencari jodoh harus daftar sama pengurus masjid, jangan malu. Akhwat daftar, ikhwan daftar. Nanti masjid menjadi fasilitator untuk mempertemukan. Lalu menikahlah di masjid. Cak.
tangkap kalau inilah yang dimaksud the real back to masjid, sampai menemukan jodoh di masjid, sampai meninggikan IP di masjid, sampai melawan musuh-musuh Allah di masjid. Persis banget inilah masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan dulu, kita buka forum tanya jawab dan akan dibahas juga dalam bentuk forum diskusi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz ke sana ya. Enggak katanya. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuan Guru kita. Itulah pemaparan beliau kepada kita semuanya, bagaimana betul-betul kita memfungsikan masjid untuk kebangkitan umat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Dari Pekanbaru menuju Dusun Sadan. Kita punya dusun terpencil namanya Sadan. Jauh dari sini naik mobil 5 jam. Habis itu naik kapal perahu kecil 4 jam. Masih terpencil 9 jam. Singgah sebentar mengisi perut di Pelalawan. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita, syukran katsir kepada Ustadz Hasan yang telah memberikan kepada kita semua tausiah yang sangat membangkitkan. Allahu Akbar. Nah, itu sebagai penghormatan kepada Ustadz. Pantun Ustadz. Kalau dibalas boleh, tidak dibalas boleh juga Ustadz. Tanam pinang rapat-rapat. Melamar nanti Ustaz. Udah tahu itu melamar ya. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Walau hancur badan di kandung tanah, budimu akan saya kenang jua. Allahu Akbar. Saya jawab lagi Ustaz. Buah durian, buah mangga. Buah kedondong, buah rambutan. Mau ngerujak Pak? Itulah nama buah-buahan. Udah selesai dah mantunya. Baik, yang mau bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan, dibuka diskusi. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo dari ikhwan maupun dari akhwat. Silakan. Kita buka untuk satu laki-laki dulu, satu perempuan. Silakan. Boleh tulisan, boleh lisan. Falyatafadhal. Ada? Ini, fadhal. Maju dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiko Arjanti Putra. Yang ingin saya tanyakan Ustaz yaitu bagaimana cara efektif mengajak orang untuk pergi ke masjid. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini masih ada lagi Ustaz. Orang tua saya selalu melarang dan tidak suka bila saya mengikuti pengajian. Saya hanya disuruh fokus sekolah. Pertanyaannya, sikap apa yang harus saya ambil bila orang tua saya seperti itu? Dan bagaimana cara menyadarkannya bahwa pengajian itu penting? Baik, kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Kalau ada setelah Ustaz nanti menjelaskan 2 pertanyaan ini baru kita buka kembali. Fadhal Ustaz. Bagaimana caranya mengajak orang ke masjid dengan efektif?
Bagaimana caranya mengajak orang ke masjid dengan efektif? Ajak aja. Kalau nggak mau seret, kalau nggak mau paksa gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 adalah kau harus jadi orang yang menyenangkan. Karena ketika kau menyenangkan, orang akan senang denganmu. Ketika kau disenangi orang, maka kau baru bisa mengajak orang dengan dakwah dengan baik. Jadi nomor 1 kuncinya kau menyenangkan, kau menggembirakan, kau anaknya asik diajak ngobrol, kau anaknya asik diajak main, kau anaknya asik diajak bersenda gurau, kau anaknya asik diajak keilmuan, kau anaknya asik, kau anaknya menggembirakan orang, maka serta-merta apapun yang akan kau katakan, orang akan menurut. Karena kau adalah orang yang menyenangkan. Selama kau mukanya nyebelin, sikapnya ngeselin, lu gak bisa ngapa-ngapain. Beneran, serius gua. Muka nyebelin, sikap ngeselin, ke masjid yuk, lu aja gitu akhirnya. Jadi ya tentu doa semua diusahakan, prasangka baik semua diupayakan, tapi sikapmu harus menyenangkan. Nabi Muhammad itu sikapnya udah jadi al-amin sebelumnya, sehingga ketika dakwah orang udah tahu dia orang yang terpercaya, dia orang yang hebat, sehingga gampang sekali dia mengajak orang gitu. Begitu ya contoh Rasulullah lah. Rasulullah itu semua orang menyukainya, sehingga dakwahnya cemerlang berhasil. Dari mulutnya selalu keluar kedamaian, dari mulutnya selalu keluar keindahan, sehingga dengannya orang akan nurut. Begitulah contoh yang sederhana, ya. Sikap, wibawa, nafasnya wangi, mulutnya enak, jalan itu indah, pakaiannya rapi, busananya harmonis, keringatnya bau asem. Nggak mau, bisa orang nggak mau ke masjid, nggak mau diajak sama kamu, gitu ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Ustadz, bagaimana ini? Orang tua saya suruh saya fokus sekolah karena nilaimu jelek. Kalau kau juara 1, orang tuamu nggak akan bilang begini, gitu. Jadi kalau ke pengajian tapi membuat marah orang tua, lebih baik kau tak perlu mengaji dulu sampai orang tuamu bisa mengerti. Karena bahaya sekali kau mengaji tapi orang tuamu marah kepadamu. Man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Siapa yang buat senang orang tuanya berarti membuat senang Allah. Siapa yang marah orang tuanya berarti membuat marah Allah. Jangankan pengajian, jihad fi sabilillah. Ketika orang tuamu berkata jangan, siapa yang ngerawatin ibu? Ibu nggak ada orang lagi. Jihad bagimu jadi haram. Boleh kata cuma pengajian, jihad fi sabilillah. Tapi ternyata orang tuamu harus perlu dukungan, perlu bantuan, kemana-mana masih bergantung padamu. Jihadmu jadi haram. Karena wajib bagimu meninggalkan, tidak wajib bagimu menemani orang tua, dan haram bagimu meninggalkan orang tua, sekalipun itu untuk jihad fisabilillah. Karena strukturnya birrul walidain di atas daripada jihad fisabilillah. Dosa juga begitu, sukhul walidain itu juga di atas daripada lari daripada fisabilillah. Jadi bagaimana harusnya? Kau harus juara. Itu yang paling tepat untuk meyakinkan orang tuamu dengan ke masjid. Kau jadi juara. Maka itu back to masjid menjadi efektif kalau semua orang menampakkan, menginfakkan, menghadiahkan, menghibahkan, menzakatkan ilmu pengetahuannya di masjid. Itu yang bikin back to masjid menjadi real, menjadi krem de la krem, menjadi inti daripada inti. Back ke masjid bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, tapi menuntut keilmuan yang lain juga di masjid. Ada orang yang jago sekali bikin tahu, kursus tahu di Masjid An-Nur.
cakep. Ada orang yang ahli sekali bikin kue bolu, khusus kue bolu di masjid gitu loh. Ada orang yang mau franchise, dagang kok di masjid, haram tuh. Heh, udah pada ngopi belum? Saya nggak ngajarin dagang, ilmu, bukan dagang kue bolu di masjid, tapi menuntut ilmu cara membuat kue bolu di masjid. Beda, ya beda. Dagang jangan di masjid, tapi menuntut dan belajar ilmu dagang boleh di masjid. Bagaimana menjadi marketing yang handal di masjid, bagaimana menjadi seorang sales yang disenangi toko sehingga dagangan apapun kau jual akan laku di masjid. Itu ilmu. Semua ilmu itu fardu kifayah, kecuali ilmu Quran dan hadis fardu ain. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al ilmu salasun, ayat muhkamatun aw sunatun qaimatun aw faridatun adilatun. Ilmu yang wajib itu 3. Ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas yang menghukumi. Sunnah qaimatun, sunnah yang ditegakkan, yaitu hadis Nabi. Faridatun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Karena ilmu bagi waris yang adil sudah ada dalam Quran dan hadis, maka ilmu yang wajib dicari Quran hadis itu fardu ain. Sementara ilmu yang lain fardu kifayah. Maka lakukan di masjid, jangan dagang, tapi belajar dagang di masjid. Dengan demikian orang tuamu jadi yakin. Kenapa? Karena setelah keluar dari masjid kau jadi juara. Setelah keluar dari masjid kau jadi ahli dalam berdagang. Maka masjid betul-betul back to masjid, mendapatkan gairahnya sebagai pemersatu umat dan penumpas kebatilan dan kemiskinan. Demikian jawabannya, insyaallah.